Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita sama-sama satukan hati. Kita mau naikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Saya percaya apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, saya selalu percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu mari bersama malam hari ini kita datang dalam hadirat-Nya, bawa setiap hati, naikkan pujian dan syukur. Katakan, Tuhan terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari ini. Kalau kami disanggupkan melewati sepanjang waktu-waktu kami, Tuhan, kami tahu bukan oleh karena kekuatan gagah kami, tapi senantiasa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian kami. Kami bawa setiap doa kami malam hari ini. Kami bawa setiap hati dan keberadaan kami di hadapan Engkau. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Tak pernah berhenti kasih-Mu. Engkau terlalu baik atas hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur dan merenungkan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Segenap hati kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus, tidak berhenti kasih setia-Mu atas kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur untuk setiap kebaikan yang kami terima. Pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ajar hati kami selalu mengingat kebaikan-Mu atas hidup kami. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji terima kasih nama-Mu, sebab besar kasih-Mu, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam Engkau yang pegang hidupku. Bapa, Bapa, ku mengasihi-Mu. sungguh Besar dan kudus nama-Mu. terima kasih Bapa, Tuhan. ku selalu puji nama-Mu. Besar kasih setia-Mu atas kami. Besar Tuhan. setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Kami panggil Engkau, Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu terima kasih puji nama-Mu. Bapa. Besar setia-Mu, rahmat-Mu Terima di kasih dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan.
Sebab setiap hari kami melewati waktu-waktu kami di dalam kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih ajar hati kami senantiasa melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi apapun kami tahu bahwa Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Bapa. Anugerah-Mu besar, kemurahan-Mu melimpah dalamku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Naikkan pujian ini dengan segenap hati, bukan? Lu puji nama-Mu, Besar kasih setiamu, besar setiamu, rahmat-Mu di sepanjang dalam waktu hidup kami Tuhan. hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Kami selalu puji nama-Mu, besar tak setiamu, terbatas kasih-Mu di dalam hidupku. Oh Bapa, ku mengasihi-Mu Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu, Terima kasih Tuhan, terima kasih. besar Biar malam hari ini setiamu, Tuhan, Engkau yang jamah setiap hati kami dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu. Haleluya, oh, terima kasih Tuhan. Bahwa setiap hati kami malam hari ini menikmati kasih dan hadirat-Mu, mengalir kuasa-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat segenap hati kami nyatakan Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu, Saat hati kami menyembah, saat ku sembah, kami memuji Engkau yang kudus. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Terima kasih Bapa. ku pandang kekudusan-Mu, Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. hati kami menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu, Allah yang bertahta di setiap pujian anak-anak-Mu.
oleh kasih kuasa-Mu Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu penuh, hadirat-Mu penuhi setiap hati kami. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. hati kami menyembah, Saat ku sembah hati kami memuji Engkau. puji-Mu, Biar setiap kami merasakan Tuhan. kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu. Sembah bagi Kami nikmati keindahan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau yang bertahta atas pujian penyembahan kami. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami sembah Engkau dengan segenap kekuatan kami. Kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu memenuhi kami malam hari ini Tuhan. Oh, your presence Lord. Hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu menyembuhkan. Hadirat-Mu memulihkan. Hadirat-Mu memberi kekuatan baru. Oh Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, Di tahta suci kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu, yes. Sembah Dia. Nama-Mu disanjung, disanjung. Kuasa-Mu nyata, nyata sempurna. Kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Jesus, haleluya. Di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu kami menyembah, sembah Dia. Oh, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu
Engkau Raja kami. Oh Yesus, Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Yesus yang kudus. Biar segala pujian hormat hanya bagimu. Suci-Mu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, Engkau Raja mulia. Mari lebih lagi, Engkau Allah yang kudus, yang kudus. Engkau Allah yang kudus, yang kudus. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Tata suci-Mu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah, oh nama-Mu disanjung, disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja kami, Raja mulia. Oh Yesus Tuhan, biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, tahta suci-Mu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah, biar nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami sembah Engkau Raja kami, Engkau Raja mulia. Allah. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian. Rasakan hadirat-Nya mengalir. Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Jesus, Jesus, suci-Mu kami menyembah Engkau ya Tuhan. Yes. Mari sembah Dia. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata. Kami percaya ya Tuhan. Sempurna.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami boleh ada di mesbah doa, semua karena anugerah Tuhan. Bapak bawa kami untuk semakin mengenal Tuhan, agar hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami rindu mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi kami, lihat kebenaran firman-Mu agar hidup kami boleh terus diubahkan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita boleh berjumpa kembali di mesbah doa pada malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya ya, biarlah kita terus punya kerinduan untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan, terutama di hari-hari ini. Ada begitu banyak hal-hal yang terjadi, bahkan juga ada begitu banyak penyesatan, ya kita harus menguatkan iman kita di dalam Tuhan untuk kita boleh semakin mengerti kehendak Tuhan. Ya, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat pagi Bu Debi, saya dari Tanjung Pinang. Ya, mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sebelumnya saya ini sudah pernah bersaksi Bu, ya beberapa waktu yang lalu. Ini adalah kelanjutan dari penyakit yang saya alami. Ya, pada di mesbah doa Ibu juga sudah pernah membaca kesaksian saya. Namun ini lanjutannya karena ya kesaksian saya ini berlanjut pada waktu itu ada kista ya. Dan akhirnya saya lahiran ya 2021 yang lalu. Setelah saya lahiran itu, kista saya masih tetap ada. Waktu itu dilihat ya, tetap ukurannya 7 cm. Oh, ini kayaknya yang dulu tentang kesaksian bahwa ya tidak mungkin hamil karena ada kista ya. Tapi akhirnya hamil dan melahirkan normal, tapi kistanya tetap ada ya. Bahkan ya pada waktu itu ya waktu setelah melahirkan kistanya masih tetap 7 cm. Namun pada bulan Agustus 2021 setelah lahiran itu menjelang beberapa bulan ya, yaitu bulan Mei 2022, saya mengalami nyeri di bagian perut yang sangat dahsyat. Rasa sakitnya itu ya jam 10 malam sampai jam 11. Namun tiba-tiba begitu saja hilang sakitnya. Kemudian bulan Juni tiba-tiba nyeri perut lagi ya, 2022 ya. Kambuh lagi ya, dan jam 11 sampai jam 12 malam ya, sama sekali tidak hilang-hilang rasa sakitnya, malah semakin luar biasa. Sehingga saya tidak kuat menahan sakit ya, dan saya pun dibawa lari ke rumah sakit ya, masuk ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata sakit itu berasal dari kista saya yang ternyata dari 7 cm membesar menjadi 15 cm. Wow. Ya. Lalu saya pun kaget mendengarnya bahwa kista itu bertambah besar dan harus dioperasi. Dan besoknya saya melakukan cek ulang pemeriksaan ke dokter. Setelah pemeriksaan itu saya bukannya menjadi tenang, malah saya semakin ketakutan. Bahkan saya menangis ya, karena kista saya ini yang besar ini jadi 15 cm. Ya, pada saat nanti dioperasi ya, dokter bedahnya takutnya dia berkata bahwa kista itu lengket dengan usus. Waduh. Ya, dia bilang, dokter bedah berkata ya kayaknya sudah lengket dengan usus kista ini. Dan juga nanti setelah operasi kista itu harus dicek lagi apakah dia ganas atau tidak. Kalau memang ternyata ganas, maka saya harus dikemo. Waduh Bu, saya pun terintimidasi oleh iblis ya, dengan ketakutan yang begitu luar biasa dalam pikiran saya. Aduh, bagaimana kalau lengket dengan usus, bagaimana kalau dikemo, ya apakah saya nanti bisa sembuh ya, belum lagi biayanya tidak sedikit, sedangkan anak-anak saya masih kecil. Bahkan anak saya yang paling kecil baru berumur 10 bulan. Sampai saya pun kalau malam tidak bisa tidur, hanya memikirkan masalah itu saja. Akhirnya saya memutuskan untuk menentang, memerangi semua pikiran-pikiran yang mengganggu saya. Iya betul ya, jangan biarkan iblis menguasai. Lalu saya kuatkan iman, saya berdoa, saya menangis di kaki Tuhan. Ya, saya juga ingat pesan-pesan ibu dari setiap khotbah-khotbah ibu, percaya ya bahwa pada Tuhan apapun keadaan kita,
Ya Tuhan mampu, bahkan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau penyakit ini Engkau izinkan terjadi, ya aku tahu Tuhan pasti akan menunjukkan kemuliaan-Mu. Saya juga ikhlas untuk menjalani semuanya ini Tuhan. Beberapa hari kemudian akhirnya saya menjalani operasi Bu. Ya dan puji Tuhan ketika dioperasi kista saya itu ya besarnya 15 cm sama sekali tidak mengalami pelengketan di usus. Dan puji Tuhan operasinya berjalan dengan sangat lancar dan tidak ada kesulitan apa-apa dan semuanya Tuhan permudah. Dan setelah kistanya dicek di laboratorium hasilnya itu hanyalah kista biasa, tidak ada yang ganas atau berbahaya. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, saya juga berterima kasih kepada Ibu buat setiap firman yang Ibu sampaikan yang telah menguatkan saya. Saya berdoa untuk Ibu beserta semua keluarga dan tim ya semakin diberkati di dalam pelayanannya, Tuhan memberkati. Ya puji Tuhan, ini juga disertakan foto kistanya ya di dalam panci besar 15 cm. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Ya apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itulah yang Tuhan sediakan. Ya dan semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu seringkali tidak masuk ya logika, tapi ya itulah Tuhan, Dia mampu melakukan segala perkara ya ketika kita sungguh-sungguh berserah hanya kepada Dia. Saya berdoa biarlah setiap kita senantiasa percaya kepada Tuhan, ya berserah kepada Tuhan, kita tidak perlu takut apapun keadaannya. Ya dan kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya luar biasa, dahsyat ya. Kita semua harus terus mengalami Tuhan, ya harus terus percaya kepada Tuhan. Iya, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Samuel ya pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kemarin sampai dengan ayat yang kelima, bahwa Daud di gua Adulam. Setelah dia melarikan diri dari Saul, dia akhirnya bersembunyi di gua Adulam, di mana kita tahu bersama ya di gua Adulam datang orang tuanya, datang 400 orang yang bermasalah. Pasukan Bodreks yang dikejar-kejar tukang hutang piutang, ya orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang kecewa, sakit hati, mereka mengikuti Daud dan tidak mudah. Daud dalam keadaan kesusahan dia juga harus berhadapan dengan orang-orang itu, namun Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Lalu ayat yang ke-6, 1 Samuel pasal yang ke-22, kita lanjut ayat yang ke-6, para imam di Nob dibunuh. Hal itu terdengar oleh Saul ya, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk-duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Ayat 7, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya. Ya, dia berkata ya, jadi kepada pegawai-pegawainya ya, Saul berkata kepada mereka, ya dengar, dia bilang ya, dengar orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000, atas pasukan 100? Ya sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku. Ya dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu. Ya tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Saul stres, Saul dia terpukul, merasa dia dikhianati oleh seluruh pegawainya, bahkan oleh anaknya sendiri yaitu Yonatan. Dia berkata, apakah juga Daud akan memberikan kepada kamu ladang, mengangkat kamu menjadi kepala pasukan? Kenapa kamu membiarkan ya anakku bersekongkol dengan Daud sehingga dia menyuruh Daud itu lari? Bahkan kamu semua
nggak ada yang kasih tahu kepada aku bahwa ya Daud itu sudah bersekongkol dengan Yonatan. Ya itulah orang kalau sakit hati, iri hati ya dia marah dengan semua keadaan. Padahal yang salah bukan orang di sekelilingnya, tapi dialah yang sakit jiwa. Ya jangan sakit jiwa ya Bapak Ibu sehingga kita memandang semua orang itu buruk, kita memandang semua orang itu pahit. Padahal yang pahit itu kita sendiri, sangat berbahaya ya. Lalu dikatakan di sana, lalu menjawablah Doeg ya orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya. Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub imam itu bersama-sama dengan seluruh keluarganya para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. Ingat kisah ketika Daud lari ke kota imam di Nob. Ya, dia lalu mengambil pedang Goliat dari sana. Dia diberikan roti suci. Ya, masih ingat saudara beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas. Akhirnya ada yang melaporkan kepada Saul. Dia tahu bahwa ya Daud itu melarikan diri ke sana dan dia bilang saya tahu ya bahwa saya melihat ya dia diberikan pedangnya Goliat oleh Imam Ahimelek. Akhirnya Saul menyuruh orang panggil Imam Ahimelek dan semua imam yang ada di Nob. Ayat 12 kata Saul, cobalah dengar ya anak Ahitub. Jawabnya, ya tuanku. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Engkau dengan anak Isai itu dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini? Ya, lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia tuh menantu raja dan kepala pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Jadi Imam Ahimelek itu berkata ya, Daud itu orang baik. Siapakah di antara pegawaimu yang sebaik Daud? Ya tidak ada lagi pula, dia itu juga menantumu sendiri. Dia dihormati di dalam rumahmu sendiri. Dia juga kepala pengawalmu. Ya kenapa engkau ingin membunuh dia ya? Siapa yang baik seperti Daud? Ya itulah Bapak Ibu, kalau orang itu sudah sakit hati, iri hati, tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat pun, dia tetap hatinya busuk, jadi yang busuk semua yang ada. Ya, dan dia berkata, bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak, janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Ya, jadi Imam Ahimelek berkata, ya kita ini nggak tahu apa-apa. Kalau itu ada masalah antara kamu dengan Daud, kita tuh tidak mengerti. Jangan salahkan, jangan libatkan kita di dalam masalah ini. Dia bilang kepada Saul. Kita lihat ya Bapak Ibu, orang itu kalau iri hati, ya sakit hati, maka tidak ada jalan lagi akal sehatnya. Ya, dia diberitahu, dinasihati oleh siapapun juga, ya tetap tidak bisa. Kenapa? Karena ya memang hatinya kotor, memang hatinya yang tercemar. Ya tidak bisa lagi, orang mau ngomong apapun tetap dia tidak akan bisa menerima nasihat. Ya, lalu raja memerintahkan, ya dikatakan di sana ayat 16, tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud, sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Kita lihat, inilah konsekuensi dari kebohongan Daud juga. Pada waktu itu Daud datang ke kota imam, dia berbohong, dia bilang aku ini diberi tugas oleh raja. Jadi para imam itu sebenarnya tidak tahu masalahnya bahwa dia itu sedang melarikan diri dari kejaran Saul, mau dibunuh. Ya, konsekuensi dari sebuah kebohongan, jangan pernah berbohong. Kasihan orang lain yang tidak mengerti. Imam-imam ini tidak tahu, tapi Saul berkata mereka semua harus dibunuh karena mereka bersekongkol dengan Daud. Padahal mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya tahu Daud disuruh oleh Saul ya dalam sebuah tugas ya, dan mereka memberikan roti. Tapi orang kalau iri hati, sakit hati, dia nggak peduli. Akhirnya ya semua juga
dibabat saudara. Akhirnya Saul menyuruh pegawainya untuk memarang, ya disuruh parang semua imam-imam itu dibunuh pakai pedang. Tetapi nggak ada yang berani karena ini imam-imam Tuhan. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu juga 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Bayangkan hari itu Saul menyuruh membunuh 85 orang imam Tuhan. Ya, sangat jahat. Kita lihat orang kalau iri hati bisa sampai kepada pembunuhan. Juga penduduk Nom, kota imam itu dibunuh raja, ya dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak menyusu, pula lembu, keledai, ya dan domba, semua dibunuh oleh mata pedang. Ya, kita lihat sekarang saudara apa yang terjadi. Ya, kejahatan hanya berbuahkan kejahatan. Kenapa Saul memerintahkan untuk membunuh imam-imam itu? Ya, karena Saul curiga ada konspirasi antara Yonatan, Daud dan juga para imam itu. Kecurigaannya berasal dari ya hatinya yang jahat sendiri. Tindakan Saul menunjukkan bagaimana mentalnya tidak stabil dan emosinya juga ya tidak stabil, sehingga dia sudah menyimpang jauh dari jalan Tuhan, menghancurkan ya semua yang ada di Nob, bahkan membunuh semua anak-anak pun dibunuh. Kita lihat orang kalau iri hati, hatinya jahat. Kenapa kita perlu menjaga hati? Ya lihat Bapak Ibu, ketika hati kita jahat, kita melakukan semuanya berdasarkan sakit hati, iri hati, maka ya semua menjadi jahat. Ya, dan akhirnya semua dibunuh yang ada di kota Nob. 85 orang ya imam dan seluruh keluarganya, bahkan penduduk Nob dibunuh. Ya, tetapi seorang anak Ahimelek, ya dikatakan di sana anaknya Ahimelek itu dia lolos ya, yaitu Ahitub, namanya Abiatar dia luput karena ia melarikan diri ya menjadi pengikut Daud. Ya, ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah penyebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau akan aman. Jadi Daud akhirnya merasa bersalah. Dia tahu itu adalah kesalahannya karena dia sampai seluruh ya yang ada di sana dibunuh semuanya. Bapak Ibu, kita belajar bahwa kebohongan itu mendatangkan malapetaka. Kita juga belajar bahwa iri hati, sakit hati itu juga menghasilkan tindakan yang sangat kejam di mata Tuhan. Karena itu ya mari kita mau terus berdoa supaya Tuhan berikan kita hati yang kudus, hati yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami ya kebenaran firman untuk kami belajar bahwa betapa iri hati itu akan membuat kami menjadi jahat, bahkan menjadi pembunuh. Ajar kami untuk punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan Engkau melihat hati kami dan mendapatkan kami berkenan. Kalau ada sakit hati, kepahitan, iri hati, kami buang itu jauh-jauh dari hidup kami dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak yang terikat dengan dosa apapun juga, lepaskan, bebaskan setiap kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang layak. Tuhan juga memberkati setiap mereka dalam pergumulan yang berat, hutang piutang, keuangan. Tuhan sanggup pulihkan ketika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit. Mari Bapak Ibu letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, di dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Hamba juga berdoa Bapak untuk setiap mereka yang rindu punya anak keturunan ilahi. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Kau juga Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang terus berserah padamu, yang membutuhkan pekerjaan, yang mencari nafkah Tuhan bagi keluarga. Tuhan bukakan jalan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh bertobat, berbalik dari jalan yang jahat kepada Tuhan, maka Engkau yang membukakan pintu-pintu berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami lepaskan berkat Tuhan atas Indonesia, kebenaran
damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Biarlah orang-orang berbalik dari dosa, kembali kepada kebenaran, meninggalkan jalan yang jahat. Berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di atas bangsa ini. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan, bahkan kepala-kepala daerah. Menjelang pilkada, pilpres 2024, kami percaya Tuhan yang sudah memilih orang-orang yang terbaik untuk duduk di kursi pemerintahan. Kami mendukung semua anak-anak Tuhan yang maju. Biarlah taruh hati yang takut Tuhan, memikirkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan diri sendiri. Berkati Tuhan semua bangsa-bangsa juga di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar terjadi hujan pertobatan. Orang berbalik kepada Tuhan menjelang hari-hari Tuhan yang mendekat. Biar iman kami semakin diteguhkan di dalam Engkau. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai malam ini sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.